Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil akhlaqil karimah wa nahana 'anil akhlaqil mazmumah. Assalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a risalatahul azizah. Wa qala Allahu jalla wa ala fil Qur'anil karim وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Shadaqallahul azim. Singkil negeri Batuah, tempat hidup banyak para ulama. Malam ini saya diundang untuk berceramah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Pertama, segala puji kita sampaikan kepada Allah Jalla wa'ala. Allah yang telah memberikan kepada kita hadiah yang sangat istimewa, yaitu khairi khalqih, seorang ciptaan Allah terbaik, manusia sempurna, nabi pilihan. Mudah-mudahan kita bisa menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi uswah dan qudwah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada ruh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan ke atas dunia ini pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 April. Kemudian beliau berumur 6 tahun wafat ibundanya setelah beliau dalam kandungan ditinggalkan oleh ayahandanya tercinta. Kemudian pada usia beliau 25 tahun beliau menikah dengan seorang perempuan yang masyhur di dunia, ma'ruf di dunia, dan ma'ruf di dalam jannah Allah yang mulia. Terkenal di dunia dan lebih terkenal lagi nanti ketika berada di dalam jannah Allah yang mulia. Pada umur 40 tahun beliau diangkat menjadi Rasulullah, berdakwah di kota Mekkah 13 tahun, mengajak manusia menyembah Allah saja, jangan menyembah ma siwallah, selain Allah jangan disembah.
Karena ajakan ini beliau terusir. Karena ajakan ini beliau dibenci. Ketika beliau hijrah ke Madinah di usia beliau 53 tahun, beliau sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas sebuah bukit. Lalu beliau memandang kepada kota Mekkah. Beliau menatap kota Mekkah. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Demi Allah, wahai kota Mekkah, aku telah jatuh cinta kepadamu. Seandainya umatku tidak mengusirku darimu, sungguh aku tidak akan pernah pergi meninggalkanmu selama-lamanya." Ini dibuktikan ketika beliau telah berada di Madinah, datang seorang sahabat muhajirin bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hari ini Mekah telah pohon-pohonnya telah tumbuh subur, perdagangannya telah lancar, orang-orang hidup sudah dimudahkan." Apa kata Nabi? "Cukup wahai sahabatku, jangan engkau ceritakan lagi tentang Mekah, karena tidak sanggup hatiku untuk menghilangkan nostalgia yang begitu dahsyatnya dengan kota Mekah." Maka akhirnya beliau hijrah ke kota Madinah, berdakwah di sana 10 tahun, mengajak manusia memiliki akhlak yang mulia agar taat kepada Allah yang maha sempurna. Usia 63 tahun, 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun 634 Masehi, ataupun tahun 11 Hijriah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah genap berumur 63 tahun. Maka ceramah Maulid telah selesai. Sudah lahir, sudah wafat. Sekarang tugas saya Pak Bupati, Pak Wakil, menerjemahkan kembali apa yang disampaikan oleh orang tua kita tadi, Bapak Bupati. Itu saja yang akan saya jabarkan 60 menit ke depan lebih kurang. Apa disampaikan orang tua kita tadi? Mudah-mudahan Maulid ini tidak hanya sekedar seremonial, namun bisa meneguhkan kita semua untuk beramal soleh dan berakhlakul karimah. Bingkai ini saja yang akan kita bahas, karena bila kita melihat sisi kehidupan Rasulullah, sungguh malam yang singkat ini tidak cukup waktu bagi kita untuk mempelajari, mengkaji dan menyampaikan betapa luar biasanya kehidupan baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Singkil beserta Ibu. Yang saya muliakan, saya hormati unsur Bapak-bapak unsur Forkopimda Kabupaten Aceh Singkil. Kemudian selanjutnya penghormatan saya tumpangkan saja kepada Bapak Ketua Panitia dan Bapak Bupati tadi yang sudah sangat lengkap memberikan penghormatan. Namun saya tambahkan yang terakhir, salam takdim saya yang setinggi-tingginya kepada para alim ulama, guru-guru saya, para pimpinan pondok pesantren, bahwa malam ini tidak ada sedikit pun niat dalam hati saya untuk mengajarkan Bapak Ibu yang ada di hadapan saya ini. Tapi takdir Allah, qadarullah, saya diamanahkan oleh Bapak Bupati untuk menyampaikan 1-2 hal menyangkut tentang Maulid Nabi pada malam ini. Mudah-mudahan berkenan mendengarkannya dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang menyampaikannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an tidak pernah sekalipun. Di sini ada para hafiz, ada guru saya Ustaz Nyak Kaui. Dalam Al-Qur'an tidak ada sekalipun Allah menyebut memanggil nama Muhammad. Tidak ada. Ketika Allah memanggil nama nabi-nabi yang lain, yang dipanggil langsung namanya. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Yang Allah panggil namanya. Ya Zakaria. Wahai Zakaria, inna nubashiruk bighulamin ismuhu Yahya. Bighulamin ismuhu Yahya. Saya mengabarkan kepadamu akan lahir seorang anak yang diberi nama Yahya. Ketika Allah menyebut nama Yahya, apa kata Allah? Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah kitab Taurat kuat-kuat. Yang dipanggil Bapak Ibu nama. Ketika Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam syurga. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal zalimin. Dipanggil nama. Nabi Ibrahim, wa nadainahu ayya Ibrahim. Ketika salat Idul Adha, ayat ini selalu dibaca. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Allah panggil, hai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Namanya. Allah panggil Nabi Musa. Ya Musa, faqala li Musa anidrib bi'asaqal bahr. Wahai Musa, Allah panggil namanya. Hai Musa, anidrib bi'asaqal bahr. Pukullah laut itu dengan tongkat yang ada di tanganmu. Bapak Ibu sekalian, umat Nabi Muhammad yang saya cintai, yang Allah muliakan. Ketika Allah memanggil Nabi kita, bukan namanya. Apa Allah panggil? Ya ayyuhan nabi. Itu yang dipanggil. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahida wa mubashshira wa nadhira. Ya ayyuhan nabi. Allah muliakan nabi kita. Allah tidak panggil namanya, tapi Allah panggil sebagai nabinya. Inna anzalnaka syahida. Kami mengutusmu sebagai saksi, wa mubashshira, pemberi kabar gembira, wa nadhira, yang memberi peringatan kepada manusia. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau beginilah Allah cintanya kepada Nabi, maka kalau ada umat Nabi yang tidak cinta kepada Nabi, ini bagaimana pula kita ingin mengatakan? Dalam Al-Quran Allah sebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, laisa ala Muhammad. Padahal ingin disebut di situ Muhammad, tapi Allah tidak mau sebut. Tetap Allah sebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Pimenyo nabi-nabi yang lain nan ke keun le Allah.
Menyo Nabi katanya ana kenan dengku. Ini Pak Bupati. Biar orang ini tahu Pak Bupati saya orang Banda Aceh. Maka Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Bukan Allah sebut sallu ala Muhammadin, tapi sallu alaihi wa sallimu taslima. Begitu Allah muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita bersolawat banyak-banyak untuk Nabi. Besok datanglah ramai-ramai ke masjid. Ada solawat, bermacam-macam solawat besok yang disiapkan oleh panitia. Karena satu hari Nabi pernah naik mimbar, pas tangganya 3 begini Pak Bupati. Ketika Nabi naik tangga pertama, Nabi mengatakan amin. Naik lagi tangga kedua, Nabi mengatakan amin. Naik lagi tangga yang ketiga, Nabi mengucapkan amin. Ditanya apa amin 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 itu ya Rasulullah? Salah satu yang Nabi aminkan, oh tadi waktu saya naik mimbar ke sini di anak tangga yang ketiga, saya aminkan karena malaikat Jibril berdoa. Apa doa malaikat Jibril? Sungguh celaka umatmu apabila namamu disebut di sisinya, falam yusalli alaika, lalu mereka tidak mau bersolawat kepadamu. Maka jamaah sekalian, dengan memperingati maulid pada malam ini, mari banyak-banyak kita nyoman mendum, kita semuanya bersolawat kepada baginda kita, junjungan kita, kekasih Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Allah kepada Nabi, sehingga kita tidak boleh mengendorkan rasa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, akhlak Nabi itu seperti berlian. Ibu-ibu ada yang punya berlian enggak? Kalau ada tunjuk tangan. Kalau saya mau tanya sesuatu. Berlian itu ada yang asli, ada yang palsu. Berlian yang asli, dari arah manapun kita melihatnya pasti memantulkan sinar dan cahaya. Kita lihat dari atas ada cahaya, dari bawah ada sinar yang berkilauan, dari kiri, dari kanan, dari samping, dari depan, dari belakang, dari sisi manapun kita menatapnya, berlian asli itu pasti bercahaya. Hanya berlian palsu ada sudut-sudutnya yang gelap, tidak bercahaya. Begitulah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi manapun kita ingin mengkaji Nabi, selalu muncul cahaya, selalu muncul kebaikan, muncul keluhuran, muncul hal-hal yang mengagumkan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau tadi Pak Bupati menyampaikan kita meneguhkan diri untuk mencontohi Nabi. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Bahasa Arab kalau ada ma, ada illa, dibuang aja kedua-duanya. Begitu Pak Ustadz Rosman kan? Itu ada guru kita Pak Ramlan juga. Untuk memudahkan kita menerjemahkan semua ayat Al-Quran, ada ma, ada illa, buang kedua-duanya. Itulah makna hakikatnya. Wa ma arsalnaka, tidaklah Muhammad itu diutus untukmu illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi semesta alam. Begadah gede ma, begadah gede illa. Tinggal apa? Wa arsalnaka rahmatan lil alamin. Allah mengutus Muhammad untuk menjadi rahmat bagi semesta alam.
Wa ma Muhammadun illa rasul, tadi dibaca oleh qari kita yang sangat merdu suaranya. Alhamdulillah. Wa ma arsalnaka wa ma Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Apa maknanya? Wa Muhammad rasul. Muhammad itu benar-benar seorang rasul. Kalau surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, Nabi diutus menjadi rahmat bagi semesta. Coba kita lihat malam ini beberapa contoh hamba Allah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di masjid. Tiba-tiba datang seorang sahabat membawa ke hadapan beliau buah anggur berwarna hijau. Apa kata sahabat tadi? Ya Rasulullah, ini buah anggur hadiah untukmu ya Rasulullah. Ketika disebut hadiah, para sahabat menjadi senang dan gembira. Karena biasanya Bapak Ibu, kalau Nabi mendapatkan hadiah, Rasulullah langsung membagikannya sampai habis. Karena dalam hadis yang sahih disebutkan, dermawannya Nabi lebih dermawan dibandingkan angin yang berhembus dengan sangat kencang. Betapa kencangnya angin berhembus, lebih kencang lagi dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mencoba satu buah anggur tadi Bapak Ibu. Diambil, beliau makan dengan mulut beliau yang suci. Ketika beliau makan, beliau pun tersenyum. Sahabat yang menghadiahkan tadi merasa gembira karena Rasulullah memakan anggur hadiah untuk Nabi. Nabi memakannya dengan tersenyum bahagia. Lalu Nabi ambil lagi, makan lagi. Dia ambil lagi, makan lagi sampai habis. Sahabat menjadi bingung. Mengapa malam ini kok Nabi aneh ya? Biasanya kalau datang makanan, dikasih hadiah, Nabi pasti bagi untuk semua sahabat. Malam ini mengapa Nabi tidak bagi-bagi? Sang mengatakan buah anggurnya tangan Nabi bagi-bagi, Nabi kepajoh kedraw kaju tidraw. Ya Pak Muhammad. Pak Muhammad paham ya, Pak Kepala PM kita. Tidak ada bagi-bagi. Pulanglah sahabat yang tadi menghadiahkan Nabi buah anggur dengan wajah yang amat bahagia. Karena Rasulullah telah memakan semua hadiah darinya dan Nabi menyampaikan senyuman yang tulus kepadanya. Ketika sahabat ini telah pulang, datang sahabat rame-rame langsung bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang terjadi denganmu malam ini? Hana bagi-bagi lah kau malamnya. Kenapa enggak bagi?" Apa kata Nabi? "Hai sahabatku, engkau lihat tadi bagaimana wajah orang yang menghadiahkan kepadaku buah anggur? Kami lihat ya Nabi, bagaimana wajahnya? Dia tersenyum ya Rasulullah. Engkau lihat bagaimana wajahnya ketika dia pulang tadi? Kami lihat ya Rasul. Bagaimana wajahnya? Dia tersenyum, lebih indah lagi senyumannya seketika dia datang ya Rasulullah. Ketika ia kembali, senyumannya jauh lebih indah dibandingkan senyuman ketika ia datang menghampirimu." Ketahuilah hai sahabatku, seumur hidupku makan anggur, hari inilah anggur yang kumakan rasanya paling asam. Seandainya anggur tadi kuberikan kepada kalian, saya khawatir ia datang dengan senyuman, lalu ia nanti akan pulang dengan tangisan.
Maka hana lumbagi kurung drone. Ndak yakin saya kalian tidak akan mengerutkan dahi. Cukup mesambok ke anggurnya. Seumur hidupku, kata Nabi, tidak pernah saya makan anggur seasam ini. Lalu saya makan dengan senyuman sampai saya habiskan, biar kalian tidak merasakan asamnya anggur ini, dan agar dahi kalian tidak berkerut, dan agar senyuman sahabatku tetap ada sampai ia pulang kembali. Allahumma salli ala Muhammad. Nabi hormat kepada manusia, Pak. Kalau kita kopi kurang gula sedikit aja udah dengan tangan kiri kita tunjuk tukang jual kopi. Gula, tambah gula. Kalau mau, ini kan Pak Bupati amanahkan kita tadi mencontohi Nabi. Ya, inilah yang perlu kita contoh. Jadi malam ini saya fokus ini saja. Enggak ada lucu-lucu malam ini, boleh enggak? Atau kita pilih ceramah lucu dari sekarang sampai habis, atau isinya saja. Saya dua-dua boleh. Isinya saja, oke. Baik Bapak, karena saya sudah ceramah 40 tahun Pak Rosman, sama dengan Ustadz. Saya umur sekarang 51 tahun. Saya umur 10 tahun sudah mulai berceramah antar kabupaten. Jadi saya paham sekali, kalau ingin buat Bapak Ibu tertawa, saya akan ajak tertawa. Tapi apalah gunanya. Nah, baik. Itu yang pertama. Nabi hormat kepada manusia. Nabi menghargai pemberian seseorang. Bagaimanapun kondisi hadiah dari seseorang, di hadapannya tunjukkan rasa kita bahagia menerima hadiah darinya. Nah, jadi nanti kalau Bapak Ibu, Bapak-bapak dikasih hadiah sama Bapak Bupati, bedeh rasa gembira. Harus ada rasa gembira. Tadi saya tengok Pak Hanan dah gembira, dikasih SK UPTD Masjid Nurul Makmur, alhamdulillah. Enggak tahu besok lusa entah apa yang dikasih Pak Bupati, tetap gembira. Apapun yang dikasih tetap gembira. Yang asam dikasih gembira, yang manis dikasih gembira, yang pahit dikasih gembira. Enggak ada enggak gembira. Apapun yang dikasih tetap kita gembira. Itu satu, hormat kepada orang. Tentang rezeki, kita jangan pernah gelisah. Karena sahabat tadi kan menginginkan Nabi bagi-bagi. Karena setelah itu datang lagi sahabat yang menghadiahkan kurma, menghadiahkan anggur. Anggurnya manis semua. Nabi satu pun tidak memakannya, dan beliau memberikan seluruhnya kepada sahabat-sahabatnya. Yang matham gepajuh kedro, yang mameh gejuk ke orang lain. Yang asam dimakan sendiri, yang manis dibagi-bagi. Nah, itu akhlak Nabi, jangan kita balik-balik. Yang enak, yang manis untuk kita, yang pahit, yang asam untuk orang. Nyankan umat Nabi. Itu bukan ciri umat Nabi. Kalau umat Nabi, yang baik-baik untuk orang. Maka kalau sedekah yang baik-baiklah. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan sedekah itu, jangan kalian batalkan sedekah dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti hati orang yang menerima. Kalau sudah kasih, kasihlah, jangan disebut-sebut lagi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi SAW itu beliau sangat pemaaf. Kalau tadi Nabi sangat menghormati manusia, sangat menghormati dan menghargai pemberian seorang manusia. Yang kedua, sifat Nabi yang perlu kita contoh, Nabi itu pemaaf.
diumumkan oleh orang-orang Quraisy, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Ukuran orang kaya dulu Bapak Ibu itu unta atau kambing atau kebun kurma, itu 3. Siapa sahabat yang paling kaya dari sisi kebun kurma? Jawabannya adalah Abu Dahdah. Karena beliau punya 600 batang kurma di depan Masjid Nabawi. Siapa sahabat Nabi yang paling kaya pemilik unta? Jawabannya adalah Abdurrahman bin Auf. Kalau 100 ekor unta, harganya sekarang berarti ya 100 mobil Innova. Siapa yang, karena tidak ada mobil dulu, ukuran orang kaya itulah unta, kambing dengan kebun kurma. Karena pernah ada sahabat datang kepada Nabi, katanya begini, ya Rasulullah, saya sudah bosan jadi orang kaya. Memang engkau punya harta berapa? Tanya Nabi. Ya Rasulullah, saya memiliki 10 bukit kambing dan saya memiliki 1 bukit unta. Begitu. 10 bukit kambing, 1 bukit unta. Nah, itu sudah kaya dulu. Jadi engkau sekarang bosan jadi orang kaya? Bosan ya Rasulullah. Long pikir ka baelon juga orang kaya. Jadi sekarang saya mau miskin saja. Silakan. Bagaimana caranya? Saya ingin habiskan semua hartaku ini ya Rasulullah. Silakan. Nanti engkau akan buktikan janji Allah kepadamu. Mulailah ia bersedekah. 1 hari 1 ekor kambing, 1 hari 1 ekor unta. Beberapa bulan kemudian dia datang kepada Nabi dan ditanya, apa yang terjadi denganmu? Apa jawabnya? Ya Rasulullah, ternyata apa yang kita inginkan beda dengan yang Allah takdirkan. Aku niat ingin menjadi miskin. Beberapa bulan yang lalu aku datang kepadamu ya Rasul, ingin menjadi orang miskin. Sudah capek jadi orang kaya. Tapi malam ini, sebelum dia habis mengatakan kepada Nabi, Nabi langsung tanya, diinterupsi sama Nabi. Sekarang berapa kambingmu? Kambingku sekarang ya Rasulullah 100 bukit. Untamu sekarang berapa? Untaku 10 bukit. Allah tepati tidak janjinya kepadamu? Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang datang kepada Allah membawa 1 kebaikan, akan Allah balas untuknya 10 kali ganda. Setiap hari ia sedekahkan seekor unta. Setiap hari Allah berikan ia lahir 10 ekor anak unta. Setiap hari ia sedekahkan 10 ekor kambing. Setiap hari pula lahir di bukit-bukit itu 100 ekor anak kambing. Beberapa bulan kemudian ia katakan kepada Nabi seperti itu. Sekarang tanya Nabi, kalau begitu sekarang bagaimana? Engkau ingin jadi orang miskin atau ingin tetap jadi orang kaya? Ya Rasulullah, sekarang udah biar saya kaya saja, enggak usah miskin lagi. Ternyata orang kaya yang pemurah tidak akan mengurangi hartanya. Itu janji Allah, yurbis sadaqat. Sedekah itu akan menyuburkan harta. Pernah enggak kita dengar orang rajin sedekah, tiba-tiba keluar di koran Serambi, seorang saudagar gara-gara rajin bersedekah sudah jatuh bangkrut.
Ada enggak berita macam tuh? Kalau ada udah salah Quran. Enggak pernah ada. Yang ada di setiap hari kita baca, orang sibuk dengan riba. Jadi rentenir. Pergi ke pasar-pasar. Kalau di Lambaru tuh di Banda Aceh sudah hampir selesai Pak Bupati, Pak Wakil. Ada teman saya, teman kami ada grup. Karena datang orang-orang dari luar provinsi menawarkan kepada nyak-nyak ini yang modalnya 100.000 dipinjamkan uang 200.000. Nanti sore dia akan datang untuk menagihnya lebih dari 200. Akhirnya datang komunitas kami di sana memberikan kepada nyak-nyak ini, kalau pinjam 500 kembalikan 500. Kalau tidak mampu dikembalikan dengan alasan syar'i akan diikhlaskan. Terakhir saya cek kepada kawan-kawan di sana, alhamdulillah dari hampir 600 orang yang mengambil uang rentenir sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sekarang hanya tinggal tidak sampai 10 orang lagi. Nyan tak pelaku ino di Singkil. Itu kita terapkan di Singkil untuk berkah ini negeri kita ini. Kalau ada nyak-nyak yang jual di pasar, ada rentenir datang menawarkan jasa, datang kita Baitul Mal, ada ketua Baitul Mal di sini, ada kita semua. Ini kembalikan. Tiba-tiba dia bangkrut, kita ikhlaskan syar'i, tapi jangan dia berbohong. Jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali ke pengumuman orang Quraisy tadi. Wahai penduduk kota Makkah, siapa yang bisa menangkap Muhammad hidup atau mati akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Muncullah Suraqah bin Malik. Terkenal dia memiliki seekor kuda yang berlari sangat kencang. Suraqah bin Malik dengan kuda yang ada pada dirinya. Terkenal ia seluruh kota Mekah. Kalau sekarang orang punya mobil paling bagus apa? Itulah terkenal dia, mobil itu. Lalu datang teman Suraqah kepadanya. Hai Suraqah, apakah engkau mengetahui jalannya Muhammad hijrah? Enggak, katanya, enggak tahu. Padahal dia berbohong. Karena dia melihat Nabi keluar dari satu tempat. Karena ia ingin mendapatkan 100 ekor unta, dia menipu temannya. Memang begitu tabiat dunia. Untuk mendapatkannya harus menipu sahabatnya. Jadi dari kejauhan sudah kelihatan ada bayang-bayang. Ada 3 orang yang berjalan. Rasulullah berjalan terus melihat ke depan. Abu Bakar di sisi Nabi selalu melihat ke belakang. Mana tahu ada musuh yang mengejar. Satu lagi penunjuk jalan namanya Utqiyah. Ketika itu Utqiyah itu masih belum beragama Islam, tapi dia mencintai Nabi sepenuh hatinya. Dia melihat Nabi dengan akhlak yang luar biasa. Jatuh cinta ia kepada Nabi. Jadi masa Nabi dulu Bapak Ibu, dalam Nabi itu paling dipercaya, paling disegani oleh lawan maupun kawan. Coba Bapak Ibu bayangkan, dalam peperangan, sebelah sini Nabi dengan sahabatnya, sebelah sana Abu Jahal dengan tentaranya. Apa yang dikatakan pasukan Abu Jahal? Sebelum kita bertempur, harta-harta kita harus kita amankan. Kita harus titipkan kepada seseorang yang pasti akan menjaganya. Kepada siapa kita ingin titip? Kepada Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nyoka penting lundang teh. Satu lundang. Sedang perang, Pak. Di sana Muhammad yang ingin dibunuh. Di sini Abu Jahal yang siap membunuh. Pengikutnya mengatakan, harta-harta kita harus kita titip dulu sama seseorang. Kepada siapa? Kepada orang itu, kepada Muhammad. Di mana logikanya ini? Lalu semua mereka menitip harta kepada Muhammad, diterima. Setelah perang, Nabi kasih lagi nih harta-harta kalian, ambil. Hatinya, mulutnya benci, tapi hatinya
mengakui kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sekarang kita menitipkan sesuatu kepada musuh. Mana ada? Tapi masa Nabi itulah yang terjadi. Karena mereka yakin bila dititip sesuatu kepada Muhammad pasti akan kembali utuh sebagaimana yang dititipkan semula. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ketika Surakah bin Malik mendekati Nabi, Rasulullah SAW membaca satu ayat dalam Al-Quran sambil berdoa kepada Allah. Akhirnya unta tadi terperosok, diangkat lagi oleh Surakah, terperosok lagi yang kedua, diangkat lagi, terperosok lagi kali yang ketiga. Yang ketiga ini kuda tadi tidak bisa lagi diangkat, kakinya sudah patah. Dan akhirnya ia berjumpa dengan Nabi sambil jalan kaki. Bukan lagi ingin bunuh Nabi, tanya, wahai Surakah, engkau ingin mendapatkan hadiah 100 ekor unta ya? Iya wahai Muhammad. Silahkan, engkau sekarang hadiah ada di depan matamu. Hadiah ada di hadapan matamu karena aku telah berhadapan dengan dirimu. Apa kata Surakah? Wahai Muhammad, beri aku jaminan. Ditulis oleh Nabi sebuah jaminan kepada Surakah. Yang Surakah belum masuk Islam ketika itu, nanti dia belakangan hampir meninggal dunia baru masuk Islam. Kemudian Nabi pun pergi ke Madinah, hijrah dengan Abu Bakar dalam keadaan selamat. Ketika Fathu Makkah, ketika Nabi kembali ke Makkah membawa pasukan yang sangat banyak untuk membuka kota Makkah kembali, Nabi berjumpa dengan Surakah dan Surakah memegang tulisan Nabi, ya Muhammad, tunaikan apa yang engkau tulis ini kepada aku. Karena ketika Fathu Makkah Nabi umumkan, siapa yang masuk masjid aman, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan aman, siapa yang masuk rumahnya masing-masing aman. Siapa Abu Sufyan? Orang yang paling benci kepada Nabi. Apa kata Nabi? Yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Subhanallah. Adakah seujung jarum saja rasa dendam Nabi kepada manusia? Tidak ada. Maka keluar Surakah, ya Rasulullah, wahai Muhammad. Dia belum sebut Rasulullah, wahai Muhammad, ini yang engkau tulis dulu, dan hari ini terimalah aku sebagai seorang muslim. Masuk dia Islam, kemudian dia kembali ke Madinah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun wafat di Madinah, dimakamkan di Madinah, dan menjadi seorang sahabat yang sangat tangguh dalam membela agama Islam. Surakah bin Malik akhirnya masuk Islam. Asbab apa? Pemaafnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kayak mana tuh kira-kira? Ada musuh ingin bunuh kita dengan pedang di tangannya, lalu dia sudah terjatuh dari kendaraannya, bukankah kita akan mengambil pedangnya dan membunuhnya? Tapi Nabi tidak, memaafkannya sampai orang itu mencintainya. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, ini yang perlu kita contohi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ibu sekalian, jamaah peringatan Maulid rahimakumullah. Yang ketiga, apa yang perlu kita contohi dari Nabi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat pandai menjaga lisan. Nah, Nabi bersabda, al-muslimun man salimal muslimina min lisanihi wa yadihi. Yang dikatakan orang Islam itu adalah yang mampu menyelamatkan orang Islam yang lain dengan lisannya dan dengan tulisannya. Nah, ini al-muslimun
orang Islam itu, kata Nabi, sekali lagi saya ulangi, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Dia mampu menyelamatkan orang Islam yang lain dengan lisannya dan dengan tulisannya. Bagaimana kalau lisan? Pepatah Arab mengatakan, mulut itu ada 3 gerbangnya. Satu, ketika kita ingin menyampaikan sesuatu, apakah benar? Kita pikir dulu, sebelum kita sampaikan, apakah ini benar? Oh benar. Jangan dulu sampaikan. Ada gerbang yang kedua. Apakah ini baik? Karena yang benar belum tentu baik. Oh baik, jangan dulu sampaikan. Benar sudah benar, baik sudah baik. Ada gerbang yang ketiga. Apakah perlu? Kalau benar, baik, perlu, baru kita sampaikan. Nah sekarang inilah yang menyebabkan dunia ini kacau balau ini. Etika bermedsos yang sudah salah kaprah. Media sosial sudah tidak bisa dikendalikan dengan 3 gerbang tadi. Apakah benar? Apakah baik? Apakah perlu? Tidak semua yang benar, yang baik perlu disampaikan. Perlu disebarluaskan. Masih ada cara untuk menyelesaikan. Karena kita hidup sesama insan. Kata Imam Asy-Syafi'i, jaga mulutmu dari mengatakan keburukan orang lain. Karena engkau pun pernah berbuat buruk dan orang lain pun punya lidah sepertimu. Saya ulangi nih perkataan Imam Asy-Syafi'i. Jangan biarkan lidahmu untuk mengatakan keburukan orang lain, karena engkau pun sering berbuat buruk dan orang lain pun punya lidah sepertimu. Maka hati-hati dengan lisan dan dengan tulisan. Jangan sampai gara-gara lisan kita, gara-gara tulisan kita bisa menghancurkan harmoni, kebersamaan, menghancurkan moderasi yang sudah lama dibangun oleh orang tua kita di Kabupaten Aceh Singkil ini. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW itu tidak banyak bicara, tapi banyak berbuat. Kebetulan dulu qadarullah Pak Bupati. Saya dulu kebetulan qadarullah, sekolah saya S1 itu jurusan hadis dan S2 juga jurusan al-hadis. Saya sudah hitung hadis itu Bapak Ibu. Hadis qauli itu saya hitung dengan Pak Profesor Dr. Daniel Junaid Allahyarham, dengan dosen-dosen senior lain yang ahli-ahli hadis. Yang langsung Nabi sebutkan secara qauli tidak lebih 5.000. Jadi Nabi dari umur 40 sampai 63, itulah namanya hadis. Apa itu hadis? Ma'udhifu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn. Itulah hadis. Apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, dan apa yang didiamkan oleh Nabi sejak diangkat menjadi Rasul sampai beliau wafat, itulah hadis. Setelah dihitung-hitung dalam kitab hadis, tidak lebih 5.000. Karena Nabi sedikit bicara, banyak berbuat. Bangga kita sama Pak Bupati kita, banyak berbuat, enggak banyak bicara. Makasih Pak Bupati, ikut Nabi, amin. Apa kata Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Itu saja cukup. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Udah itu aja. Yang selebihnya sahabat yang rawi. Ini cerita tadi yang langsung dari lisan Nabi. Kata sahabat, ketika Nabi salat, tangan beliau hadwa mankibaihi au hadwa udhunaihi. Ya, itu bukan kata Nabi, kata sahabat. Ketika Nabi salat, kami melihat Nabi
hazwa mangkibaih. Kedua tangan Nabi sejajar arah bahu. Au hazwa udhunaihi, kadang-kadang sejajar arah telinga. Kata lagi sahabat yang lain, kana Rasulullah yad'uhuma 'ala sadri. Adalah Rasul kalau salat setelah takbir meletakkan tangan di atas dada. Nah itu. Kata sahabat lagi, ketika Nabi rukuk, Nabi i'tidal, Nabi sujud, Nabi duduk 2 sujud, seakan-akan waktunya itu sama. Itu bukan Nabi, itu sahabat. Nabi hanya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Dah cukup, itu saja. Kalau kita suruh pidato maulid sama Nabi masih hidup, udah 1 menit selesai. Ini suruhlah sama saya 1 jam lah. Lah jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah setelah Isya tidak pernah berbicara kecuali ada orang datang ke rumahnya mengajak beliau berbicara. Ini coba kalau kita ingin ini mohon maaf nih ya. Kita setelah Isya baru siap mandi untuk pergi keluar berbicara, betul enggak? Termasuk saya. Nabi itu setelah Isya enggak ada lagi ngomong. Setelah Isya beliau tidur, sepertiga malam terakhir bangun sampai subuh, sampai qailulah, sampai 15 menit sebelum zuhur beliau tidur sesaat 15 menit. Jadi tidur Nabi 15 menit sebelum zuhur, setelah Isya sampai tengah malam. Selebihnya untuk berdakwah, untuk mengajar ilmu-ilmu Allah. Jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi disampaikan oleh peribahasa Arab. Sekali lagi saya ulang, kalau kita ingin berbicara, ingat 3 hal, apakah benar, apakah baik, dan apakah perlu. Jangan sampai kita memburukkan orang lain dengan lidah kita. Karena kita pun pernah berbuat buruk dan orang lain juga punya lidah yang sama dengan lidah kita. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Nabi pemalu. Dalam hadis disebutkan Rasulullah itu lebih malu dibandingkan wanita yang sedang dipingit. Kalau wanita yang mau dinikahkan itu kan malu dia. Tapi wanita sekarang enggak tahu apa malu apa enggak, karena praweddingnya itu entah kemana-mana sudah. Padahal belum nikah lagi, baru khitbah. Tapi kita lihat undangan, fotonya aneh-aneh aja. Itu kita ajaklah anak-anak kita di Aceh Singkil ini. Saya juga selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Singkil mengajak semua calon-calon pengantin, kurangilah yang prawedding yang enggak Islami itu. Enggak ada sunnahnya, enggak ada kebaikannya. Belum nikah ngapain foto ke sana, ke puncak gunung, ke pinggir danau. Ada yang sempat jatuh ke jurang gara-gara prawedding. Na'udzubillahi min dzalik. Setelah nikah nanti mencintai setelah menikahi. Jangan menyayangi sebelum dimiliki. Tentu akan cepat pudar ketika telah bersama. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi pemalu. Ketika perang Uhud, wafatlah banyak sahabat Nabi. Ada yang katakan 70 orang syuhada Uhud. Salah satu syuhada Uhud bernama Hanzalah. Kalau punya cucu Pak, kasih nama Hanzalah. Bagus sekali namanya, Hanzalah. Punya anak atau punya cucu kasih nama Hanzalah Mutuah atau Ahmad Hanzalah. Jangan namanya aneh-aneh aja. Ketika Nabi melihat-lihat syuhada Uhud,
Ketika sampai di jasadnya Hanzalah, Nabi memalingkan wajah. Nabi enggak mau tengok Hanzalah. Menangislah semua sahabat yang masih hidup. Ya Rasul, ya Rasul, keburukan apa yang dilakukan Hanzalah sehingga engkau tidak mau menatapnya padahal ia telah meninggal dunia. Apa jawab Nabi? Tenang, tenang. Tenang sahabatku, tenang. Jangan kalian berpikir negatif dulu. Nah, jadi jangan cepat-cepat berpikir negatif. Mengapa saya palingkan wajah? Tadi kata Nabi, ketika saya melihatnya, di sampingnya ada istrinya bidadari surga menjemputnya. Allah nampakkan mereka kepadaku, malu aku. Malu saya. Karena itu istrinya Hanzalah, bukan milikku. Jadi sekarang siang malam tengok milik orang di sini nih. Ikut maulid tiap tahun. Habis ayam, habis manok, habis itik. Tewas manok, tewas itik gara-gara buat maulid. Ini jalan terus. Judol jalan terus. Ya Allah, banyak orang gantung diri hari-hari ini gara-gara judol. Tadi saya baca tadi sore ada yang gantung diri lagi gara-gara judol. Ada seorang suami membunuh anak istrinya gara-gara terlilit utang judol. Ya Allah, ya Rabb. Gara-gara ini Nabi, bidadari surga depan mata enggak ditengoknya. Kita entah bidadari apa depan mata kita, enggak kita pindah-pindahkan muka kita tengoknya. Ini kalau ikut Nabi, ya ikut. Kalau enggak ikut Nabi, enggak usah ikut. Kalau katanya kita mau ikut Nabi, kalau lihat yang bukan milik kita, tundukkan ghaddul basar, tundukkan pandangan. Apa bedanya milik kita dengan milik orang? Kulitnya sama. Di bawah kulit adalah daging. Kemudian ada darah dan tulang. Sama semua, enggak ada beda. Nah, jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana ceritanya ya Rasulullah? Kenapa engkau palingkan muka? Kenapa bidadari datang ke situ? Kata Nabi, ketika saya mengumumkan semua laki-laki yang balik untuk ikut peperang Uhud ini, salah satu yang ikut adalah Hanzalah. Ternyata malam itu dia tidur dengan istrinya dan dia belum mandi wajib. Lalu ia pergi dalam medan pertempuran. Qadarullah, ia syahid di sini. Lihatkah kalian tadi hai sahabatku, apa yang kami lihat hai Nabi? Tidakkah kalian melihat air jatuh dari langit? Kami lihat ya Nabi. Kemana jatuh air itu? Ke tubuhnya Hanzalah ya Rasulullah. Ke tempat lain enggak, khusus ke tubuhnya. Ketahuilah, itu mata air surga yang jatuh ke tubuhnya. Dimandikan oleh para malaikat, dijemput oleh istrinya bidadari surga. Hanzalah enggak sempat mandi wajib, ikut perang dan syahid, dimandikan dengan air dari jannah, dijemput oleh istrinya yang ada di dalam jannah. Coba kalau sekarang malam ni datang seorang bidadari dari surga ditaruh di simpang Tugu Singkil tu. Mana lebih banyak orang nonton bola dengan nonton bidadari itu? Berapa Hanan? Bapak lagi palingkan muka. Ya, tolak-tolak rezeki katanya. Nah, maka Bapak Ibu, ini kalau cerita saya sampaikan yang amanah Pak Bupati ini. Kita meneguhkan diri mencontohi akhlak Nabi SAW. Sudah 1 jam, sudah cukup lah ya. 1 jam kurang 3 menit. Enggak terasa sudah 1 jam. Nah, kita cukupkanlah 1 jam Pak Wakil ya. Kemudian kalau hormat kepada manusia sudah pemaaf, sudah
Pemalu sudah, menjaga lisan sudah, sekarang penyayang. Rasulullah itu terkenal dengan sifatnya yang penyayang. Ada seorang laki-laki bernama Sumamah bin Usal. Ada yang menyebut Bumamah bin Asal. Itu keliru itu. Coba lihat lagi sirah nanti. Saya pernah mendengarkan beberapa mubalik menyebut nama Bumamah bin Asal. Padahal yang sebenarnya kita dapatkan dalam kitab itu Sumamah bin Usal. Sumamah bin Usal salah seorang kafir yang sepenuh hatinya itu benci kepada Nabi. Setiap hari dia ikuti Nabi untuk membunuh Nabi. Akhirnya pada satu ketika hasratnya yang sangat tinggi untuk membunuh Nabi, dia ditangkap oleh beberapa orang sahabat yang tubuhnya tegap. Lalu Sumamah bin Usal diikat di tiang masjid. Saat diikat, dia masih mengatakan, di mana Muhammad? Tubuhku memang terikat, tapi semangatku untuk menghabisinya tidak pernah reda, katanya. Biarkan kaki tanganku terikat, tapi niatku yang membara untuk menghabisinya tidak pernah mundur. Akhirnya datang Nabi kepadanya, membawa air, membawa makanan. Minum, Sumamah, kasih air. Saatnya engkau untuk menunaikan apa yang ada dalam hatimu. Muhammad ada di depanmu. Apa yang akan kau lakukan kepadanya? Lakukanlah. Apa kata Sumamah bin Usal? Hai Muhammad, aku datang ke kota Madinah ini dengan hati penuh kebencian kepadamu. Ketahuilah, sekarang hati ini telah dipenuhi dengan kecintaan kepadamu. Terimalah aku menjadi umatmu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Penyayang Nabi. Maka Nabi enggak banyak ngomong, banyak buat. Kalau saya banyak ngomong, 1 jam sudah ceramah. Buatnya entah ada entah enggak. Semoga ada, insya Allah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang akhlak sudah cukuplah karena sudah 1 jam. Satu lagi yang terakhir, ayat yang saya bacakan di awal tadi, surat Al-Ahzab ayat 21. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Siapa orang yang bisa menjadikan Nabi sebagai contoh? 3 kata Allah. 3 karakter manusia yang bisa menjadikan Nabi sebagai contoh. Yang pertama, liman kana yarjullah, orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Yang kedua, wal yaumal akhir, orang-orang yang yakin akan dihadirkan di hari akhir. Abusan qamtarira, hari yang wajah dipenuhi dengan kegelisahan. Inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Surat Al-Insan ayat 10. Hari di mana wajah tertunduk, gelisah di hadapan Allah. Karena di hari itu berat. Yang halal dihisab. Saya kerja jadi kakan kemenak, dikasih gaji, dihisab. Dari mana ambil gaji? Saya kerja ya Allah. Kemana engkau bawa uangnya? Saya nafkahi anak istri saya ya Allah. Sehisab selamat. Walaupun halal dihisab, ditegakkan hisab. Kalau haram diazab. Coba. Berkah itu bukan di banyaknya, tapi di baik dan di halalnya. Orang yang paling kaya di dunia itu, yang kunci gudang emasnya saja tidak sanggup dibawa oleh 3 orang pendekar. Siapa namanya tuh?
pada masa Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia kembali kepada Allah, tidak bawa apa-apa. Kita Bapak Ibu hari ini punya ini, kembali kepada Allah, tidak bawa apa-apa juga. Satu cincin. Nah, ini cincin ini. Kenapa saya suka pakai cincin ini Pak Bupati? Hadiah teman saya di Madinah. Hadiah teman di Madinah, maka saya pakai terus. Dikasih hadiah di Madinah. Cincin ini pun harus dibuka kalau udah meninggal dunia, tidak boleh bawa. Jadi yang le puno kepe le, kepe yang le tap sapat puno yang hanaga kepe le miohana tabam tapu. Kata Imam Al-Ghazali, hartamu hanya 3 saja. Yang lain belum tentu milikmu. Apa yang pertama? Baju yang engkau pakai ini udah pasti milikmu. Ini baju yang saya pakai ini belinya katakanlah 500.000, katakanlah begitu. Lebih kurang. Ini ukuran saya, dipakai sama Ustadznya kau yang nggak muat. Badan beliau lebih besar. Dipakai oleh Pak Adenan nggak muat, beliau lebih kecil. Ini udah sah jadi harta saya nih. Yang kedua yang kita makan. Ada anggur depan tuh makan. Itu udah sah jadi harta kita. Kalau kita keluarkan lagi setelah makan, jangankan manusia, miong saja nggak mau lagi. Kucing saja nggak mau lagi. Ada sepotong kue, mahalnya sepotongnya 100.000. Kita makan. Setelah makan keluarkan lagi. Mau nggak kucing? Nggak mau. Jangankan kucing pun nggak mau. Yang dimakan udah pasti harta kita. Yang ketiga, yang telah kita sedekahkan. Yang lain belum tentu milik kita. Maka ibu-ibu ada satu pertanyaan. Jawab ibu-ibu saja, bapak-bapak jangan jawab. Bapak-bapak ada pertanyaan lain nanti. Yang betul tunjuk tangan, kalau betul boleh pulang. Kalau ibu-ibu punya uang 1 juta, bersedekah 300.000, berapa tinggal uangnya? 700 katanya Pak Bupati. Memang kita harus mengajar kitab Ihya Ulumuddin di masjid ini kayaknya nih. Kalau uang kita 1 juta, kita sedekahkan 300, berapa tinggal? Nyan baru carong. Tinggal 300, yang itulah yang tinggal. Yang lain belum tentu milik kita. Yang udah kita sedekahkan sudah pasti harta kita. Wa aqradullah qardan hasana. Kita simpan di baitul qiratnya Allah yang hasana. Yang bertambah-tambah hasannya, kebaikannya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Ahzab ayat 21 tadi, bagaimana kita menjadikan Nabi sebagai uswah, sebagai qudwah. Kalau surat Al-Anbiya 107, bagaimana mencontohi Nabi dari sisi akhlaknya. Kalau surat Al-Ahzab ayat 21, bagaimana kita mencontohi Nabi dari sisi amalnya. Maka amal Nabi Bapak Ibu ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Malam ini nggak mungkin kita bahas semua. Kita bahas sedikit saja beberapa menit yang harian. Setelah ini kita cukupkan sebagai ini amanah dari Bapak Bupati tadi untuk meneguhkan kita dalam mengamalkan sunnah Nabi dan mempraktekkan amal-amal Nabi. Tadi akhlak Nabi sudahlah beberapa, pemaaf, pemalu, penyayang sudah beberapa hal. Sekarang saatnya apa yang dilakukan Nabi setiap hari. Setiap hari Nabi lakukan, enggak pernah Nabi enggak melakukan. Kalau ini kita lakukan berarti kita cinta Nabi. Tapi ada kaidah Bapak Ibu sekalian. Kaidah ulama begini. Kalau kita tidak mampu melakukan semuanya, maka jangan kita tinggalkan seluruhnya. Yang setiap hari Nabi lakukan ada 7. Kalau 7-nya kita tidak amalkan, jangan 1 pun kita tidak kerjakan. Kalau ada 1 saja yang sudah kita lakukan dari 7 sunnah harian Nabi, sudah dianggaplah kita cinta kepada Nabi 1/7. 1. Salat berjamaah. 2. Salat malam.
Kalau salat berjamaah sudah cukuplah, enggak usah lagi kita bahas. Sering dibahas di subuh hari Minggu, subuh hari Sabtu. Intinya salatlah di belakang imam sebelum kita disolatkan di depan imam. Kalau sudah disolatkan di depan imam, tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk solat di belakang imam. Inti yang kedua, hidup kita singkat, hanya antara azan dan solat. Lahir diazankan, meninggal kita disolatkan. Nah, sunnah Nabi yang kedua, sunnah harian, amal harian Nabi yang kedua adalah solat malam. Nah Bapak Ibu, ini kemuliaan. Ini pekerjaan orang-orang sukses. Ini pekerjaan orang-orang yang soleh. Kalau kita ingin sukses, rajin-rajinlah solat malam. Tanyakanlah sama orang-orang yang telah sukses. Hei Pak, apa yang menyebabkan Bapak telah sukses? Ada jawabannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salah satu jawabannya yang menyebabkan dia sukses, bahwa dia mesti rajin solat malam. Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, malam-malam yang kalian jalani, fatahajjad bihi, salat tahajudlah kalian di dalamnya, nafilatan lak, sebagai amal tambahan untukmu. Apa fadilahnya? Asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Allah dengan solat malammu itu mengangkat engkau ke derajat yang paling tinggi dunia dan akhirat. Solat yang paling mudah kita lakukan adalah solat malam, karena kita enggak sibuk, kan gitu Ustaz Rosman kan? Kalau solat duhur kita sedang sibuk-sibuk di kantor, udah azan solat. Solat asar lagi sibuk-sibuk jaga toko, sudah azan. Solat maghrib sibuk-sibuk main bola, sudah azan maghrib. Isya sibuk-sibuk minum kopi di Putra Kemala tuh sudah azan Isya. Tapi kalau solat tahajud enggak ada sibuk, tinggal bangun solat. Enggak ada jemput anak tengah-tengah malam. Mana ada antar anak sekolah tengah-tengah malam? Antar anak anda, jemput anak anda. Pak Kepala Bang Aceh kan enggak buka kantor tengah-tengah malam. Enggak. Pak Kapolres juga pada dim kan enggak ada apel tengah-tengah malam. Enggak ada. Tengah malam itu yang paling mudah bagi kita untuk beribadah. Kenapa banyak orang yang sulit? Ini logikanya udah terbalik ini. Masalah orang seperti ini nih. Seharusnya saat-saat yang kita enggak ada tantangan apapun, mudah bagi kita untuk beribadah. Coba mulai nanti solat malam. Apalagi seusia kita nih sudah 50 ke atas. Saya sudah 50 ke atas juga. Karena anak saya yang paling bungsu itu sudah tamat kuliah, Pak. Kan udah tua kita berarti. Tengah malam orang tua-tua itu tiap hitim denget le. Enggak bisa ngantuk lagi orang tua-tua itu tengah malam. Kalau enggak bisa tidur ngapain? Balik kiri, balik kanan, lihat-lihat loteng. Untuk apa tengok-tengok loteng? Bangun solat, ambil wudu solat. Untuk apa balik-balik lihat loteng, lihat jam kapan pagi. Begitu jaga langsung bangun ambil wudu solat. Berkah insyaallah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Nabi SAW selalu salat duha. Salat duha 2 rakaat sebagai badal sedekah tiap ruas tulang. Salat duha 4 rakaat, Allah akan mudahkan seluruh hajat kita di hari itu. Kemudian amal Nabi yang keempat, membaca Al-Quran. Tidak ada satu hari pun Nabi tanpa membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, kata Nabi. Sungguh Al-Quran itu nanti akan datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Makin banyak baca Quran, makin tinggi derajat. Disebutkan Nabi dalam hadis yang lain,
Seseorang nanti di hari akhirat derajatnya tergantung ayat terakhir yang ia baca dalam hidupnya sebelum ia meninggal dunia. Ini misalnya contoh, saya baca Quran seumur hidup saya, katakanlah 100 kali khatam ditambah 100 ayat. Nanti Pak Wakil Bupati seumur hidupnya baca Al-Quran 100 kali khatam tambah 200 ayat. Nanti makam Pak Wakil Bupati di akhirat lebih tinggi 100 derajat. Tergantung ayat terakhir dibaca sebelum wafat. Maka enggak ada rugi orang baca Quran. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamu harfun wa mimu harfun wa harfun jaza' bi asyri hasanan atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alif lam mim itu bukan satu huruf kata Nabi, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Satu huruf yang dibaca bi asyri hasanat, Allah berikan 10 kebaikan. Alif lam ra, ikhlas hati mengharap ridha Allah kita baca, 30 kebaikan Allah berikan. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, bersedekah. Tadi kata Nabi, orang yang di pagi hari ada makanan yang mencukupinya dimakan di hari itu, sehat badannya, dan tidak ada masalah dengan manusia di hari itu, dia sudah jadi orang yang paling kaya raya. Jadi jangkauan Nabi enggak jauh-jauh dia. Kalau kita jangkauannya kan cucu saya sudah 18 orang, anak saya 7 orang. Harus ada anak pertama, harus ada ini, anak dua harus ada ini, cucu harus ada ini, harus ada ini. Nabi enggak begitu jangkauannya. Bangun di pagi hari, ada makanan yang bisa dimakan, sehat badan, enggak ada masalah dengan manusia, itulah orang yang paling kaya raya. Jadi masalah rezeki jangan pernah kita khawatir, rezeki itu enggak akan tertukar. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, imamnya para da'i dari Mesir, baru saja meninggal dunia baru-baru ini. Apa kata beliau? Jangan kalian khawatir tentang rezeki kalian. Apa sebab? Jika kalian tidak tahu di mana alamatnya, rezekimu pasti tahu di mana alamatmu. Ya. Kalau engkau tidak tahu di mana alamatnya, dia pasti tahu di mana alamatmu. Dengan syarat jangan berpangku tangan. Mobil terus bergerak terus, akan ada yang akan Allah berikan. Itu yang kelima. Yang keenam, Rasulullah SAW selalu menjaga wudu, menjaga badan daripada hadas, menjaga hati daripada hasad dan dengki. Jadi ini amal harian Nabi, tiap hari menjaga hati Bapak Ibu sekalian. Hati tidak pernah buruk sangka, hati selalu memaafkan, selalu bersyukur, selalu sabar. Tidak pernah dia menganggap orang lain lebih buruk darinya. Tidak pernah dia merasa lebih baik dari orang lain. Karena dia mengatakan, saya berbuat baik ini bukan saya ingin melampaui kebaikan orang lain. Bukan saya ingin menjadi lebih baik dari orang lain, bukan. Saya terus menjadi baik. Saya hari ini ingin berbuat baik agar lebih baik dari diri saya kemarin. Itu saja. Besok saya akan terus menjadi baik, menjadi lebih baik dari diri saya kemarin. Jangan pernah menganggap orang lain tidak lebih baik dari diri kita. Ini penyakit yang paling berbahaya, menganggap diri lebih baik dari orang lain. Ketika Allah perintahkan malaikat dan Azazil untuk hormat kepada Adam, apa katanya? Apa kata syaitan? Ana khairum minhu. Kepelongek hormat Adam, pe pasai. Apa pasalnya? Apa kaidahnya? Apa sebabnya ya Allah? Saya harus hormat kepada Adam. Ana khairum minhu, lon lebih hebat dari Adam. Saya lebih baik darinya. Ana khalaqtani min nar. Engkau ciptakan saya dari nar, wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan ia dari tanah lumpur yang becek. Saya lebih baik. Apa kata Allah? Kalau begitu, fakhruj, keluar engkau dari syurga. Fa innaka rajim. Keluar dalam keadaan terkutuk. Apa sebab? Merasa lebih baik dari orang lain.
Kalau ada orang merasa lebih baik dari orang lain, nyan gure yang terbunuh Azazil bunuh gure. Yang kekutuk oleh Allah kutibit lari dalam surga, yang gure. Tapi di singkil enggak ada tuh. Semua orang merasa orang lain lebih baik dari dirinya. Tidak pernah merasa kita lebih hebat daripada orang lain. Yang terakhir, yang ketujuh, amal harian Nabi adalah berzikir. Zikrullah. Ini saya bahas sedikit, izin Pak Bupati, izin Pak Wakil, zikir ini mohon izin sedikit saya bahas karena ini penting. Amal-amal ini semua berbatas. Hanya ada satu amal yang tidak ada batasnya. Salat itu berbatas, gak boleh lebih, gak boleh kurang. Mesti 17 rakaat, gak boleh 18 rakaat, gak boleh 16 rakaat. Subuh 2 mesti 2. Tidak boleh lebih. Puasa Ramadan mesti 1 bulan, 29 atau 30 hari. Enggak boleh 28, enggak boleh 31. Haji mesti wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Tempatnya wajib di Padang Arafah. Waktunya setelah tergelincir matahari. Enggak boleh lain. Bayar zakat boleh enggak lebih-lebih? Nah, ini coba, ini kita kaji malam ni. Bayar zakat boleh enggak lebih-lebih? Kan baik nih bayar lebih. Coba solat subuh 3 rakaat, boleh enggak? Kan baik, puji-puji Allah, baca Al-Fatihah, baca surat, baca tasbih. Zakat kita 1.450.000. Lalu kita bayar 1.500.000, boleh enggak? Sah enggak? Enggak. Mengapa enggak sah? Menyelisihi nisab. Itu fikihnya. Menyelisihi jumlah harta. Enggak boleh lebih-lebih. Memang ukurannya sudah Allah tetapkan. Hanjir lebih, hanjir kurang. Kalau kita ingin kasih 1.500.000, sampaikan sama amil. Ini 1.500.000, zakat 1.450.000, infak 50.000. Sah. Tapi kalau 1.500.000 menyelisihi daripada nisab. Hulnya sampai, nisabnya menyelisihi. Maka kata para ulama fikih, hana sah. Lebih-lebih. Kalau lebih, sampaikan bahwa ini lebih untuk infak. Hanya ada satu amal dalam Islam yang tidak ada batas. Al-Quran surah Al-Ahzab 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang beriman, berzikirlah kepada Allah. Banyak. Kalau zikir banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah. Salah satu zikir yang direkomended oleh Allah, sabbihu, tasbih. Bukratan wa asila, dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi. Ada orang terjemah begini, di waktu pagi dan di waktu petang, bukan. Saya kena marah dulu sama almarhum Pak Bardat LC, orang Aceh Selatan. Ketua MPU Banda Aceh dulu. Kena marah saya terjemahkan. Bertasbihlah waktu pagi dan petang. Kan laginya naik dengku, penghanan jakbet katanya. Itu tidak seperti itu maknanya. Maknanya bertasbihlah kepada Allah dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi lagi. Dur zaman, sepanjang hayat berzikir kepada Allah. Dengan zikir-zikir, ada zikir yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, jemaah peringatan Maulid rahimakumullah. Ini sajalah, sudah jam 11. Yang dapat saya sampaikan beberapa hal, 2 hal saja. Yang saya sampaikan tadi Al-Anbiya 107 tentang contoh akhlak Nabi, dan Al-Ahzab 21 tentang amal-amal Nabi. Mudah-mudahan saya yang menyampaikan, kita semua yang mendengarkan, Allah berikan kekuatan untuk dapat mengamalkan. Amin. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi yang menyampaikan dan berfaedah dunia akhirat bagi yang mendengarkan. Amin. Saya menyampaikan, mohon maaf kepada para guru-guru saya, bukan karena ilmu saya lebih, tapi qadarullah. Saya dipercaya malam ini untuk memegang mikrofon ini, menyampaikan 2 ayat Allah di hadapan kita. Tidak ada niat menggurui, tidak ada niat untuk mengajari, tapi sejenak di mimbar ini untuk menyampaikan
ayat-ayat tentang Maulidin Nabi. Semoga berkenan, semoga yang salah-salah mohon dimaafkan, dan yang baik-baik mudah-mudahan dapat kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Sudah? Oh ya. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah, nasrun minallah wa fathun qarib, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.